wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, hadis nomor 207, an Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari yang punya keturunan imam besar dalam mazhab akidah ahli sunnah jamaah, itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Jadi ahli sunnah itu disusun secara sistematis akidahnya yang disebut dengan akidah Asy'ariyah, disusun oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari, keturunan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Maka banyaklah orang kita pakai nama ujung Ash'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Mungkin setiap antum punya kawan keluarga yang ada nama Ash'ari. Imam masjid Habibur Rahman apa Ibadur Rahman Dumai? Habibur Rahman Ustaz Ash'ari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, lamnya itu namanya lam taukid, penekanan makna. Sesungguhnya Allah pasti, la yumli, yumli artinya mengulur, diulur rezekinya, diulur banyak, umurnya diulur panjang, jabatannya diulur langgeng. Siapa yang diulur itu? Lizalim, orang yang zalim. Hadis ini menjawab pertanyaan orang, kenapa orang yang tidak sholat, orang zalim, orang pezina, orang pemabuk, orang koruptor umurnya panjang. Inilah dia jawabannya. Jadi kita itu mengaji, menjawab kerisauan pikiran kita. Oh, ini ternyata innallaha la yumli liz-zalim. Orang zalim itu diulur Allah SWT. Supaya apa? Fa'idha akhadahu, ketika Allah mengazabnya, lam yuflithu, tak dilepaskannya lagi. Jadi Islam itu bukan berarti setelah kita masuk Islam, setelah kita sholat, puasa, zakat, haji, jihad, lalu hidup kita tenang, senang, kenyang, lenang. Tidak begitu. Banyak orang salah hijrah ini. Dianggapnya sebelum hijrah susah, setelah hijrah senang. Salah. Akhirnya setelah hijrah ternyata susah juga. Salah-salahkannya Tuhan. Salah paham dia. Ini orang yang model begini, dia hijrah, tapi otaknya tak dibawanya, ditinggalkannya. Badannya aja hijrah, pakaiannya hijrah, bentuk wajahnya hijrah, casingnya hijrah. Jadi hijrah itu yang paling penting adalah hijrah pemahaman, bahwa setelah kita Islam, setelah kita ngaji, setelah kita taubat,
ujian akan datang silih berganti, dan kita punya cara pandang yang berbeda. Dulu kita anggap kalau orang umurnya panjang, badannya sehat, jabatannya tinggi, kekuasaannya langgeng, dia dapat nikmat. Belum tentu. Buktinya dalam hadis ini ada orang yang diulur Allah, umur kau kasih panjang, rezeki kasih banyak, keluarga, anak, bini, harta, benda, hidup mewah, dipuja-puji orang, tapi sesungguhnya itu adalah la yumli lizalim. Maka kalau ada orang zalim, orang aniaya, orang pemakan harta anak yatim, kejam pada karyawan, tak ada sifat kasih sayang pada tetangga, tapi rumahnya besar, hidupnya mewah, jangan heran. Ini hadis jawabannya. Apa tujuan Allah? Fa'idha akhadahu, ketika Allah mengazabnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan membiarkannya, langsung tak lepas sama sekali. Itulah makna. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, azab Tuhanmu, idza akhadzal qura, kalau Allah mengazab suatu negeri, maksudnya bukan negeri itu diazab, penduduk negeri itu diazab. Wa hiya zalimatun, orang-orangnya zalim, inna akhdahu alimun syadid, azab Allah itu amat sangat alim, menyakitkan, syadid, amat sangat kuat. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun, disepakati alaih, atasnya sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ada orang sholat, puasa sunat rajin, ikut pengajian, hidupnya susah, sakit-sakit. Ada orang tak sholat, tak puasa wajib, tak berzikir, makan haram, berzina, hidupnya senang. Orang yang belum mengaji melihat ini, Tuhan tak adil. Tapi setelah dia mengaji, apa kata dia? Orang yang sakit, orang yang susah, ada jawabannya. Apa jawabnya? Allah menguji dia, diberikan kesusahan, kesakitan, kepayahan, hatta yamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya, walaupun sebesar ujung rambut, bersih sebersih-bersih. Sedangkan orang yang zalim, aniaya, jahat, kasar, zalim, tak pernah buat baik, kenapa hidupnya senang? Innallaha la yumli lizzalim. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman hijrah. Jangan cuma hijrah nama, hijrah organisasi, tapi pemahamannya tak ikut, sehingga orangnya hijrah, pemahamannya masih pemahaman jahiliyah. Ada dua, Islam dengan jahiliyah. Pakaian Islam, pakaian jahiliyah. Pakaian Islam, pakaian jahiliyah. Pemikiran Islam dan pemikiran jahiliyah. Sekarang banyak orang Islam, tapi pemikirannya masih pemikiran jahiliyah, menyalahkan Allah. Maka hadis ini menjadi perenungan bagi orang yang zalim. Coba renungkan diri kau. Aku ini zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Tapi kok badanku sehat, tak pernah sakit. Kok rezekiku lancar. Berarti aku udah kena ini. Ini kita kalau ngaji itu macam punya meteran. Penyakit orang kalau udah punya meteran, dipakaikannya ke orang atau ke dia? Ke orang dipakaikannya. Inilah bahayanya orang. Kita kalau udah ngaji, pakaikan ke diri kita. Jangan-jangan aku ini zalim. Aku zikir biasa aja, puasa sunat tak pernah, mulut kasar, menzalimi orang, rezekiku lancar, umurku panjang, orang suka sama aku. Berarti aku ini kena azab ini.
Inilah yang paling mengerikan, namanya azab berbaju nikmat. Disangka orang nikmat, padahal azab. Ada pula orang yang disangka orang kena azab, padahal Allah sedang membersihkan dia sebersih-bersih. Kedatangan Islam merubah cara pandang. Sakit adalah laknat. Begitulah cara pandang orang. Kalau sakit, laknat. Sakit bininya, kau kena laknat. Sakit lakinya, kau kena laknat juga. Sakit ustaz, ustaz kena laknat. Ketika Islam datang, rubah cara pandang. Sakit menghapus dosa. Sakit, orang sudah sampai pada satu level masuk surga. Syarat masuk surga amal sekilo, amal dia 8 on setengah. Macam mana cara menyempurnakannya? Kasih dia sakit. Karena amal yang bisa memenuhi yang kurang adalah amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya amalnya penuh sekilo. Karena kalau sabar jadi sekilo masuk surga. Karena sakitnya itu masuk surga. Bukan karena zikirnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasa sunatnya, kurang. Dengan sakit itu dia mendapatkan ridha Allah. Kata penghuni surga, kami udah dapat surga semua udah, tapi kami belum dapat ridha. Kata Allah, yang dapat ridha aku cuma satu, orang yang ridha menerima takdirku. Itulah orang menerima ridha. Berubah cara pandang melihat sakit. Jabatan, yang satu begitu dilantik dapat jabatan, alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan innalillah. Lu kok beda? Karena yang satu menganggap alhamdulillah, inilah hasil selangan pajar, hasil lelang tanah, alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan innalillah, inilah amanah yang aku akan dituntut di hadapan Allah nanti. Kan kok beda cara pandang. Hidup ini adalah cara pandang. Luka, tengoknya luka, diambilnya sarang laba-laba, kasih minyak lampu, sarang laba-laba itu kan getah. Jadi kalau ditempelkan ke luka, melengket dia balik, darah pun berhenti. Nah, tengok luka, luka ini nanti luka ini melebar kena virus, ada pula diabetes sedikit diamputasi, muncul rasa takut, naik asam lambung, naik gula darah, jantung tak normal, naik kolesterol, opname. Lukanya sama atau tak sama? Sama. Yang membuat kita berubah itu apa? Cara pandang. Itulah pentingnya hidupnya cara pandang.